بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tema kita adalah mengenai ahwalu yaumil qiyamah. Bagaimana huru-hara, ya, kegaduhan dan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba, ya, dan bahkan bukan hanya seorang hamba tapi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, ahwalu yaumil qiyamah. Ini huru-hara, ya, pada hari kiamat ini ketika terjadi, subhanallah, digambarkan begitu detil oleh Allah dalam Al-Quran, begitu nyata, begitu nampak. Ya, orang yang tidak mentadaburi Al-Quran hatinya betul-betul mati, ya, sehingga mengatakan apa itu hari kiamat, nggak ada. Seperti orang-orang musyrik mengatakan, kalau kita sudah jadi tulang belulang, kalau kita sudah bahkan udah nggak tersisa lagi, sudah ribuan tahun dikubur dalam tanah, ya, mana bisa kita akan kembali lagi? Mana bisa kita akan bangkit lagi dalam keadaan utuh, dalam keadaan hidup seperti sedia kala? Ya, itu kan kata orang musyrik. Makanya mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Tidak lain kehidupan kita ini ya hanya di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang bisa menghancurkan, membinasakan kita kecuali masa itu sendiri. Nah, sehingga mereka mengingkari hari akhirat, dan ini mengikis dan menetes, ya, sampai detik ini masih ada yang tidak percaya kepada hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu rahimnya, ya, memberikan rahmat kepada kita dengan diturunkannya Al-Qur'an ini sebagai rahmat. Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Cara metode Nabi menyampaikan dakwah juga adalah penuh dengan rahmat. Ya, ini diingatkan dalam Al-Quran bagaimana peristiwa hari kiamat itu. Itulah rahmatnya Allah. Ya, dalam surat Ibrahim misalnya ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nanti pada hari kiamat itu semua bumi ini akan berganti, akan diganti, berganti. Bukan lagi bumi yang kita kenal. Langit-langit juga semua akan hancur porak-poranda. Dan mereka semua akan buruz. Mereka semua akan dihadirkan di hadapan Allah. Ya, kekuasaan mutlak hari itu semua adalah milik Allah semata-mata yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, kemudian dalam surah At-Tur, ini menarik. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Itu hari kiamat nanti, langit itu semua akan bergerak, alam semesta ini akan berguncang. Ya, semua tatanan, ya, garis edar, garis orbit, ya, di langit, di alam semesta, di ruang angkasa ini semua akan berguncang keras, bergerak. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi hukum Allah atau sunnatullah. Ya, sehingga apa? Langit itu bergerak. Yauma tamurus sama'u maura, pecah. Wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung yang kokoh itu akan berjalan dengan cepat, bahkan dia diterbangkan oleh Allah seperti halnya kapas. Kal'ihnil manfush. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan pada Allah dari huru-hara hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya.
Ini di ayat Abasa, surat Abasa ayat 34-37. Hari ketika itu, hari kiamat adalah ketika seorang itu berlari, berpisah dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari kekasihnya, dari suami, istri atau pasangannya, ya, dari anak-anaknya. Mereka semua ini ngurusi diri sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia sibuk dengan urusan yang dia hadapi. Bagaimana mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya. Itulah hari kiamat. Ya, hari kiamat ini disebutkan namanya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ada yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Ada yaumul qari'ah, ya, hari ketika siksa itu menggemparkan. Ada yaumul haqqah, hari yang paling benar, ya, karena benar terjadi. Itu adalah hari al-haqqah, yaumul qiyamah. Yaumul tammah, yaumul sakhah, yaumul ghasyah, yaumul waqiah. Ini Al-Quran semua mengatakan. Yaumul fasal, yaumul ba'ath, yaumul azifah, yaumul hisab, yaumul wa'id. Itu Al-Quran semua mengibarat, memberikan nama. Itu ada lagi yaumul hasrati wan nadamah. Ada lagi subhanallah. Itu nama-nama itu luar biasa. Mestinya memberikan kita, ya, pengertian betapa kita ini adalah, ya, harus mempersiapkan diri kita, karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti yang akan kita jumpai, ya. Sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dunia ini fana. Dunia ini fana, ya. Dunia ini pasti ada akhirnya, tidak akan kekal dia, ya. Yang kekal itu, tersisa itu hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk yang ada di atas muka bumi semuanya akan musnah, fana. Dan yang tersisa, yang kekal itu hanyalah wajhu rabbik, wajah Tuhanmu, ya. Dzul jalali wal ikram, dialah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Subhan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Wa nufikha fis sur, akan ditiup nanti sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Surah Az-Zumar ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, ingat, ya, kalau sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini semua akan mati bergelimpangan, ya. Kemudian setelah ada tiupan yang kedua, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Qiyamun yanzurun. Subhanallah, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Anal Malik, akulah satu-satunya raja di raja. Hari ini hanya ada aku, kata Allah. Aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia ini? Saya mau tanya, kata Allah, mana raja-raja dunia ini yang mengaku-ngaku memiliki singgasana, memiliki kekuasaan, bahkan mendaku-daku, mengklaim bahwasanya dirinya lah yang paling besar. Ana rabbukumul a'la, sebagaimana ucapan Fir'aun laknatullah, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nauzubillah min dzalik, ya. Sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala, hari itu adalah hari ketika, ya, kita ini, langit, ya, bumi semua terbelah, gunung-gunung semua hancur, bulan, ya, redup, cahaya matahari redup, hilang, ya. Kemudian tatakawwar, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, ya, itu matahari semua akan hancur, ya. Kemudian bintang-bintang semua akan redup, hilang dari peredaran. Subhanallah, ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sehingga kita nanti akan menghadap Allah ini masing-masing.
in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ini ya itu akan datang menghadap Allah dalam keadaan bagaimana? Dia sebagai hamba Allah. Ya ayuhan nas, kata Nabi SAW, mengingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, innakum tuhsyaruna ilallahi, kalian pasti semuanya akan digiring, akan dikumpulkan untuk menghadap Allah. Hufatan uratan ghurlan, kalian akan digiring menuju mahsyar, tempat pertemuan, tempat pengadilan seluruh makhluk, seluruh hamba Allah Ta'ala, ya, dalam keadaan kalian apa? Hufatan, bertelanjang kaki, uratan, bertelanjang badan, ghurlan, tidak ada sehelai pakaian pun yang kalian pakai, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kita akan kembali seperti semula. Lahir kita ke dunia ini nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia ini kita telanjang. Ya, nggak ada satu manusia ya lahir ke dunia, entah itu jenis kelaminnya apa, ya itu ya lahir ke dunia udah pakai pakaian, nggak ada, semuanya telanjang. Ya, itulah keadaan fitrahnya manusia. Semuanya itu tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ya, lalu Allah berikan rezeki, lalu Allah berikan karunia kepada anak bayi manusia ini sampai dia dewasa, sehingga Allah mengatakan ya, fa idza huwa khasimum mubin. Ya, ini buruknya manusia. Dia lahir gak punya apa-apa, gak bawa apa-apa, tapi lalu sombong, lalu kemudian menjadi apa? Musuh yang nyata bagi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kita ini akan dikembalikan oleh Allah seperti awal kejadian kita. Allah mengatakan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan kalian, ya, kalian tidak punya apa-apa, maka itu nu'iduh, demikian pula kami akan kembalikan kalian dalam wujud seperti kalian datang pertama kali di bumi. Yaitu tidak apa? Tidak berpakaian, tidak ada harta yang dibawa, tidak ada segala sesuatu yang melekat dalam diri kalian, tidak ada status, tidak ada jabatan, nggak ada. Di akhirat semua kumpul jadi satu. Ya, Allah nggak beda-bedakan tempat. Oh, ini si fulan, ini pejabat, ini rakyat, ini. Enggak. Semua disamakan. Dan mereka semuanya, ya, mereka menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa cemas. Ya, taral mujrimina musfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahad. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ya, taral mujrimin, ya, itu semua kalian akan melihat para pendosa itu. Mereka merasa ketakutan, mereka gemetar, mereka gelisah. Ya, apa kata Nabi SAW, ini yang kita harus waspadai. Ya, kita nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki rasa malu ya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, nanti kalau dibangkitkan dalam keadaan telanjang, terus laki-laki dan perempuan yang akan dibangkitkan nanti hari kiamat, apa mereka nggak punya rasa malu ya Rasulullah? Mereka nggak nutup auratnya. Jangankan berpikir nutup aurat, berpikir untuk melihat kiri kanan aja mereka nggak bisa, mereka nggak sanggup. Ya, kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ba'dah. Ya, urusan akhirat, perkara akhirat itu lebih dahsyat daripada, ya, nggak ada kesempatan orang untuk saling tengok, saling lihat, saling menyapa, nggak ada. Ya, udah masing-masing ngurus dirinya sendiri. Ya, udah, jangan takut, nggak bakalan ngelihat aurat cewek, nggak akan ngelihat aurat cowoknya, ya, nggak akan ngelihat aurat
anak istrinya, orang tua dan sebagainya, semuanya ya sibuk untuk mengurusi dirinya masing-masing, karena akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat sebagaimana mereka dulu lahir ke dunia, tidak membawa pakaian, tidak membawa status kedudukan jabatan apapun. Subhanallah. Itu hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Fardul mahsyar la hajara fiha wala syajar. Ingat ya, nanti tempat kita dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak ada bebatuan, tidak ada pepohonan, maaf. Ya, wa tadnu alaihimus syams. Matahari itu didekatkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia ini. Qadra milin, cuma 1 mil. Coba bayangkan sekarang matahari jaraknya ya dari matahari ke bumi ini berapa juta kilometer, berapa juta mil. Itu saja ya pada musim-musim tertentu kita kepanasannya bukan main. Ya, kita merasakan ada yang 35 derajat. Nah, kalau Jakarta 34, 35 paling panas. Ada yang sampai 38 ekstrimnya Jakarta ini, 37, 38. Ya, kalau di Timur Tengah bisa lebih dari 40. Ada yang 45, ada yang paling ekstrim lagi sampai 49 derajat. Itu panasnya luar biasa. Ya, nauzubillah min. Ada gelombang panas lagi. Ah, ini ya. Itu jaraknya jutaan kilometer. Ini sekarang didekatkan jadi 1 mil saja jaraknya. Ya, nauzubillah min zalik. Maka itu kata Nabi SAW. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Ya, itu cuma 1 mil saja jaraknya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Fayakunun nas ala qadri a'malihinna minal araq. Ya, amal manusia itu, kondisi manusia itu bergantung amalnya di dunia. Ya, sejauh mana keringatnya. Ya, keringatnya itu yang akan menjadi tolak ukur. Faminhum ma yakunu ila ka'baihi. Ada yang keringatnya itu membasahi sampai ka'baihi, dua betisnya, ya. Ada yang sampai keringatnya itu sampai 2 lututnya. Ada yang keringatnya itu sampai Allah tenggorokannya, ila haqwaihi. Sampai ada yang keringatnya itu sampai yuljimuhu iljaman, dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena saking panasnya, dan itu bergantung kepada amal soleh kita. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, wa asyara biyadihi ila famihi. Ada lagi dalam hadis Muslim disebutkan ya, keringatnya sampai mulutnya. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Maka itu pada hari itu kita nggak main-main. Ya, maka itu kita minta perlindungan pada Allah karena panasnya matahari sedemikian hebatnya didekatkan oleh Allah. Maka naungan Allah ini sangat penting untuk menaungi kita, supaya kita tidak kepanasan. Apa naungannya Allah? Ya, Allah berikan kepada siapa? Dalam hadis riwayat Bukhari ya, Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Tidak akan kepanasan, ya, tidak akan mengalami panasnya, teriknya, menyengatnya dan membakarnya matahari itu pada hari kiamat. Siapa 7 golongan ini? Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya fi ibadat rabbih, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut, selalu terikat dengan masjid-masjid, ya. Warajulani tahabba, yang keempat 2 orang, ya, saudara muslim yang saling mencintai karena Allah, diikat dengan ikatan cinta kepada Allah, maka dia mencintai saudaranya. Apa yang dicintai? Mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya, ya. An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Makanya dia memberi, makanya dia peduli, makanya dia berbagi. Ini orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu, dalam keadaan suka maupun duka, ya. Yang kelima siapa?
wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini ya, yang keempat itu adalah yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Nah, yang kelima itu siapa? Da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, orang yang digoda, laki-laki yang digoda oleh perempuan. Perempuan cantik, perempuan punya kedudukan, ya, diajak untuk berzina, diajak untuk berbuat maksiat, berbuat yang mungkar. Tapi laki-laki ini menolak, lalu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yamin. Orang bersedekah, ya, dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, lalu kemudian berlinangan air mata, keluar air mata dari kedua matanya itu. Subhanallah. Itu Bukhari. Ya, sahabat Tuhan rahmati Allah. Maka hari perhitungan itu dimulai dengan apa? Hisab. Ya, Allah ketika menghisab hambanya tidak akan zalim, tidak akan mengurangi hak-hak, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya, bumi ini akan memancarkan, ya, cahaya Tuhannya. Ya, kemudian kitab catatan amal itu akan dihamparkan, diletakkan. Lalu didatangkanlah para nabi dan para saksi. Lalu diputuskan di antara mereka dengan keputusan yang hak, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, maka ingat, ya, apa yang harus kita jaga ketika kita hisab nanti di yaumil qiyamah, dihitung amal perbuatan kita. Jaga pertama sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, harus kita jaga sholat kita, jangan sampai bolong-bolong. Kalau sholat kita baik, ya, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya rusak, maka sungguh orang itu telah, ya, merugi, ya, dan tertipu. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala, maka apa yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti? Ya, Allah akan bertanya kepada kita di hari kiamat nanti tentang 5 perkara. La tazulu, dalam hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Allah akan bertanya di hari kiamat itu kepada kita ini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. 5 perkara sebelum tergelincir kedua kaki seorang hamba ini di hari kiamat, Allah akan bertanya tentang 5 hal. Pertama, an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an malihi fima iktasabahu, akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia nafkahkan. Nah, itu jadi pertanyaannya 4 sudah, ya. Jadi tentang umur, masa muda, harta dari mana, dan harta dikemanakan. Ya, yang kelima, wa an ilmihi fima amila bihi, ditanya tentang ilmunya, ya, dipakai untuk kegiatan apa, ya, daripada ilmu itu. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus selamat, kita harus berupaya selamatkan diri kita pada hari kiamat ini. Ya, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka kita hitung usia kita, umur kita, masa muda kita, harta kita, ya, kemudian ilmu kita, ini semuanya mencakup kehidupan kita semua. Maka terakhir kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 33, wattaqu ya ayuhan nas ittaqu rabbakum
ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu dan takutlah hari kiamat ketika orang tua tidak bisa menolong, ya, tidak bisa menolong anaknya, dan anak tidak bisa menolong orang tuanya, sedikit pun nggak bisa menolong. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar. Dan jangan sekali-kali kehidupan dunia itu membuat kamu tertipu. Dan jangan sekali-kali tipuan itu membuat kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tazkirah buat kita semuanya, agar kita mengingat, ya, ahwalu yaumil qiyamah, dan bagaimana kita bisa selamat dari huru hara hari kiamat yang sangat dahsyat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh